Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun Anda berada. Puji dan syukur pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk kita beribadah di minggu pertama di bulan Agustus ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita siapkan hati kita, mari kita bawa hati kita, mari kita bawa korban syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk berkat kenikmatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan, kami boleh duduk semeja dengan Engkau Tuhan, lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk alat musik yang kami pakai Tuhan, untuk mic, untuk LCD Tuhan, biarlah Engkau kuduskan Tuhan, biarlah melalui alat-alat ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kami yang ambil pelayanan sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai pemancar LCD Tuhan. Kau jamah kami Tuhan, Kau satukan kami Tuhan, dalam kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapiakan hamba-Mu ini Tuhan. Bila setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi roh kami Tuhan Yesus. Untuk kami tetap teguh di dalam kami mengikut Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan acara ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Kau yang selamatkan kami, Kau yang pulihkan kami. Oh haleluya, Haleluya. kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh we worship You, we worship You. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Darah-Mu berkuasa yang telah selamatkan kami. Terima kasih. Sebab itu kami bersyukur, sebab itu kami bersyukur. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan kami Yesus. We worship You Jesus. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau yang selamatkan kami. Oh haleluya. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk karya yang terbesar dalam hidup kami, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kau rela mati menggantikan kami Tuhan.
untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kau telah gantikan kami Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, pada pagi hari ini nama Tuhan Yesus semakin besar, semakin dimuliakan lewat pujian penyembahan kami dan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih yang terindah dan hati yang mulia hanya kita temukan di dalam diri Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih, sekali lagi, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada
dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebentar saudara-saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, siapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu. Sepanjang minggu Tuhan telah beserta kami. Dan pagi ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah online. Kiranya Engkau memberkati kami. Beri hikmat, akal budi kepada kami. Beri kepada kami hati yang terbuka, telinga rohani yang dengar-dengaran, untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus sebentar selesai khotbah yang saya sampaikan. Namun mari sebelumnya kita akan dengar lebih dulu dasar-dasar firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 dan 42. Silahkan Alkitab saudara buka, ya, dan saudara dapat membacanya di dalam Lukas pasal 2, ayat 41 dan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu.
Saudara-saudara, perjamuan kudus mau mengingatkan kepada kita apa yang Yesus sudah kerjakan untuk kita. Atau bisa kita katakan, saudara, ketika kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita ingat apa yang Yesus telah kerjakan. Nah, inilah yang dinamakan karya Allah atau karya Tuhan. Saudara, paling sedikitnya ada 3, tentunya ada lebih banyak daripada 3. Namun berhubung waktu, maka saya hanya cuma mengambil 3 segi saja. 3 segi daripada karya Tuhan Yesus. Segi yang pertama, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita pengorbanan. Pengorbanan. Segi yang kedua, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita pengampunan, yaitu pengampunan dosa. Dan segi yang ketiga, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita penebusan. Apa yang Yesus telah kerjakan untuk kita, untuk menebus hidup kita, sehingga kita diselamatkan. Jadi saudara, ada 3 segi dari perjamuan kudus, yaitu pengorbanan, penebusan dosa, dan pengampunan. Mari kita akan melihat saudara-saudara tentang segi yang pertama, yaitu pengorbanan. Siapa yang berkorban, saudara? Jelas, yang berkorban adalah Tuhan Yesus. Yesus lakukan itu untuk kita. Pengorbanan. Saudara, ada sebuah buku yang pernah saya baca. Buku itu ditulis oleh Dr. Daniel Fountain. Di dalam bukunya itu, saudara-saudara, salah satu pasal di dalam buku itu tadi, Daniel Fountain bercerita ketika Yesus masih dalam usia 12 tahun. Pada waktu itu dia diajak oleh ayahnya dan ibunya, yaitu oleh Yusuf dan Maria, untuk pergi merayakan Paskah ke kota Yerusalem. Dari kota Nazaret, kemudian Yesus pergi bersama dengan orang tuanya, juga bersama dengan orang-orang Nazaret yang lain untuk merayakan Paskah. Dan merayakan Paskah, saudara, itu berarti mengorbankan, membawa korban. Membawa korban, yaitu hewan biasanya yang dibawa tentunya, saudara. Mungkin lembu, tapi mungkin juga domba atau kambing. Yesus mempunyai seekor domba. Nah, domba itu, saudara-saudara, dipelihara oleh Yesus semenjak dia itu masih kecil. Nah, ketika dia berusia 12 tahun, maka domba ini pun juga makin bertumbuh. Warnanya putih, bulunya putih. Dan Yesus senang sekali dengan domba ini. Tapi kali ini domba ini akan dibawa untuk dikorbankan pada hari raya Paskah. Maka kemudian saudara-saudara, sampailah Yesus bersama dengan rombongan dari kota Nazaret sampai di Yerusalem. Kemudian dia pergi ke Bait Allah. Di Bait Allah sudah banyak orang yang juga mengorbankan akan hewan-hewan yang akan dikorbankan oleh mereka. Kemudian Yesus membawa akan dombanya itu tadi. Kemudian diserahkan kepada petugas, yaitu salah seorang imam. Domba ini diterima oleh imam itu. Domba yang bulunya putih. Setelah diterima oleh imam, kemudian imam siap untuk menyembelih domba ini untuk dikorbankan. Dan Yesus melihat ketika domba ini disembelih, maka darah mengucur
domba yang tadi bulunya putih, kemudian diwarnai oleh darahnya, sehingga mulailah bulu domba itu mulai berwarna merah, merah oleh darah. Yesus memang belum mengerti pada waktu itu apa makna, apa arti. Yang dia tahu adalah orang-orang membawa pengorbanan domba, pengorbanan kambing, pengorbanan hewan-hewan yang lain dikorbankan pada hari raya Paskah. Tapi Yesus makin bertumbuh. Dia bertumbuh. Usianya bertumbuh. Dia memasuki usia 13 tahun, 14 tahun. Yesus makin dewasa. Yesus makin dewasa. Akhirnya Yesus mengerti. Peristiwa ketika dia berusia 12 tahun dengan mengorbankan domba itu mengandung pengertian, suatu pengorbanan. Dan memang dia sendirilah yang dikorbankan. Tanpa pengorbanan Yesus, maka tidak akan ada keselamatan. Yesus telah mengorbankan dirinya. Yesus mengorbankan hidupnya, saudara-saudara. Hidupnya telah dikorbankan. Dia tahu, dia sadar. Bapaknya mengutus dia untuk datang ke dalam dunia adalah untuk supaya dia dikorbankan. Dia bagaikan domba yang bulunya putih. Tapi Yesus bulunya bukan, Yesus sendiri tidak berbulu dan juga tidak putih. Tetapi yang putih adalah hati Yesus. Hatinya putih. Dan hati yang putih milik Yesus itulah dikorbankan. Yesus berkorban. Untuk apa, saudara? Tidak lain untuk saudara dan saya. Sebab itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara-saudara, kita boleh digantikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak disembelih. Bukan kita yang disembelih. Bukan kita yang dikorbankan. Tapi Yesus, dia telah mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah kita sudah percaya, saudara? Sedemikian macam, apakah kita sudah mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Kehidupan pada masa sekarang, kita tahu begitu banyak orang jadi bingung. Begitu banyak orang jadi takut, jadi khawatir. Apalagi di tengah-tengah situasi pada saat ini. Di tengah-tengah era pandemi ini. Orang khawatir. Orang takut, saudara-saudara. Orang bingung. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti inilah, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Dan aku akan memberikan engkau kelegaan di dalam hatimu. Datanglah saudara kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Percayakan hidup kita, saudara, kepada Tuhan Yesus. Kalau di dalam keluarga saat ini ada yang belum percaya, tetapi pada pagi ini saudara mendengar handphone yang dipasang atau alat media yang lain yang dipasang, dan saudara mendengar, mungkin saudara belum percaya, tetapi dengarlah saudara, berita Injil pada pagi ini. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara juga. Sebab itu percayakan diri saudara kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia, karena Dia rela berkorban untuk saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan diselamatkan. Percayakan hidup saudara
kepada Tuhan. Ini kesempatan saudara. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti inilah berita Injil disampaikan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Saudara, itu segi yang pertama daripada perjamuan kudus. Segi yang kedua adalah pengampunan dosa. Bagaimana saudara-saudara kita bisa diselamatkan? Yaitu ketika dosa kita diampuni. Tuhan mengorbankan hidupnya, dan perjamuan kudus mau menyatakan bahwa tubuh Tuhan Yesus dilambangkan dengan roti yang dipecah-pecahkan atau dikorbankan. Darah Tuhan Yesus dilambangkan dengan cawan minuman syukur yang dicurahkan. Saudara, semuanya itu dia lakukan untuk mengampuni akan kita. Saudara dan saya lahir di dalam dosa. Bahkan ketika kita keluar dari kandungan ibu kita, saudara, kita itu sudah membawa dosa. Kita sudah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi saudara-saudara, banyak orang berpikir, aku kan orang baik. Aku tidak pernah merugikan orang, aku tidak berdosa. Aku tidak pernah membuat orang sakit hati. Aku selalu baik, aku selalu melakukan perkara-perkara yang baik. Lalu menganggap bahwa dirinya tidak berdosa. Dirinya putih bersih, bagaikan kertas yang putih, tabula rasa. Oh saudara, firman Tuhan mau menyatakan, ketika manusia lahir, dia sudah membawa dosa. Itu sebabnya saudara membutuhkan pengampunan. Yesus datang untuk mengampuni. Saudara-saudara, kita butuh pengampunan supaya dengan demikian dosa kita diampuni. Supaya dengan demikian saudara-saudara kita diperdamaikan dengan Allah. Dosa kita diampuni hanya lewat apa? Bukan lewat perbuatan saudara. Tapi dosa kita diampuni lewat anugerah. Lewat pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Saudara ingat, di dalam kitab Injil diceritakan ada seorang perempuan. Dikatakan perempuan ini disebut sebagai perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 bercerita mengenai perempuan Samaria ini. Dia ketemu dengan Yesus. Dan kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai ibu, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam hatimu akan keluar pancaran-pancaran air hidup." Saudara, perempuan ini begitu senang. Karena bolak-balik dia tuh haus. Tiap hari haus. Harus pergi ke sumur yang dinamakan sumur Yakub. Dia berangkat dari rumah. Dia membawa ember. Kemudian menimba akan air sumur Yakub. Besok pagi datang lagi. Begitulah hari demi hari. Tapi Yesus sekarang berkata, "Ibu, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi." Lalu perempuan ini berkata, "Ya, aku mau Tuhan, aku mau. Berikan kepadaku air itu." Yesus tahu arti selanjutnya dari yang dia katakan. Kemudian Yesus menjawab begini, "Baik ibu, tetapi panggillah lebih dulu suamimu." Perempuan ini kemudian berkata, "Tuhan, aku belum bersuami." Apa jawab Yesus? Yesus kemudian berkata begini, "Saudara-saudara, benar apa yang engkau katakan ibu,
Tetapi sebenarnya engkau sudah punya 4 suami. Bahkan yang sekarang ada padamu itu pun bukan suamimu. Perempuan ini kaget. Hai, dia bisa mengerti hidupku, kata perempuan ini. Hai, dia bisa tahu latar belakangku. Padahal aku tidak bercerita kepada dia. Sungguh kalau begitu dia itu nabi. Dia itu benar. Saudara-saudara, perempuan ini sadar. Memang dia sudah punya 4 suami. Dan yang sekarang ada pada dia, yang tinggal di rumah, itu pun dianggap bukan suaminya. Bukan suaminya, saudara-saudara. Tuhan memberikan pengampunan. Perempuan ini kemudian percaya kepada Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus. Dia terima akan air hidup itu tadi, yaitu Yesus Kristus. Perempuan ini dia diampuni dosanya. Saudara merasa dosa saudara besar? Saudara merasa dosa saudara bagaikan merah Patma sekalipun? Tapi Tuhan berkata akan menjadi diputihkan seperti salju. Pengorbanan Tuhan Yesus saudara mau mengampuni segala dosa kita. Datang kepada Dia dan dosa kita akan diampuni. Datang kepada Dia. Saudara-saudara, tangan Tuhan terulur. Itu sebabnya saudara-saudara, lambang salib itu kan indah. Lambang salib itu bagaikan tangan Tuhan itu terbuka. Dan kemudian tangannya terulur kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Demikian juga halnya jikalau saudara mau datang kepada Tuhan, tangan Tuhan terulur. Ingat anak bungsu yang terhilang? Lukas pasal 15 menceritakan hal itu. Anak ini telah terhilang, dia telah berbuat dosa, dia menghabiskan harta daripada orang tuanya. Sekarang dia mau kembali pulang kepada bapaknya. Dia mau berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa kepada sorga dan kepada Bapak. Aku ingin menjadi orang upahan Bapak. Anggap saja aku tidak usah menjadi anak. Anggap saja aku mau menjadi orang upahan Bapak." Tapi bapaknya ini saudara, ketika melihat anaknya dari jauh pulang, bapak ini kemudian keluar dari rumah. Dan kemudian saudara, anak ini dipeluk, dicium. Dan kepada pegawai-pegawainya yang lain, maka bapak ini berkata, "Berikan kasut kepada anak ini. Berikan meterai kepada anak ini. Cincin kepada anak ini. Karena anak ini tadinya sebetulnya sudah mati, tapi sekarang dia sudah hidup kembali. Dulunya terhilang, tetapi sekarang sudah ditemukan." Saudara, adakah pagi ini Tuhan menemukan saudara dan saya? Kita yang tadinya terhilang, tapi sudah ditemukan oleh Tuhan. Kita yang tadinya sudah mati, tapi sekarang sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan. Saudara, perjamuan kudus mengajak kepada kita akan hal ini. Oleh karena itu bagian yang ketiga saudara, perjamuan kudus mau menyatakan penebusan. Di Bukit Golgota, Yesus menebus kita. Karena itu perjamuan kudus dilambangkan dengan roti dan dengan cawan minuman syukur atau yang dikatakan air anggur. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan air anggur atau cawan minuman syukur melambangkan darah Tuhan Yesus. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka saudara, penebusan Tuhan berlaku atas kita. Mari kita siapkan hati, datang dalam perjamuan kudus,
bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan anggota keluarga satu dengan yang lain, dan kita boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan anggota keluarga kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami datang kembali Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Kami rindu untuk kami disegarkan, dikuatkan. Kami rindu mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kami rindu lewat perjamuan kudus ini, kami boleh ingat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk kami, darah-Mu yang telah dicurahkan untuk kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk kami boleh ditebus dan mengalami penebusan yang dari Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, siapkan roti ya yang ada di dekat saudara. Demikian juga siapkan akan cawan minuman syukur yang telah saudara persiapkan. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mau mengingatkan kepada kita akan 3 karya yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu Dia berkorban untuk kita. Yang kedua, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Dia menebus akan kita semua. Saudara-saudara, pada malam ketika Tuhan Yesus akan disengsarakan, Dia mengambil roti, kemudian roti itu dipecah-pecahkan, sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Makanlah dengan syukur. Amin. Amin. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan minuman syukur sambil katanya, dan cawan minuman syukur ini adalah perjanjian baharu di dalam darahku yang ditumpahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Sebab itu saudara-saudara, minumlah dengan syukur. Amin. Mari kita tutup perjamuan kudus ini saudara dalam doa. Tuhan, Engkau telah melakukan karya yang paling besar dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami boleh mengalami, kami merasakan pengorbanan yang telah Tuhan kerjakan. Engkau yang telah mengorbankan hidup-Mu. Dan Engkau juga Tuhan mau menebus akan kami. Terima kasih, dosa kami boleh Tuhan ampuni. Kami kembalikan Tuhan segalanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah Tuhan berkati. Kami disegarkan, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati akan ibadah pada pagi ini saudara-saudara. Kita semua beroleh berkat
kita dikuatkan, disegarkan, kehidupan rohani dan kehidupan iman kita boleh diteguhkan. Sebab itu saudara, mari kita sekarang akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari saudara, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah Tuhan nyatakan, pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Engkau yang telah mengorbankan hidup-Mu untuk kami semua. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini, kami menikmati akan perjamuan kudus. Kami disegarkan hidup rohani maupun kehidupan iman kami. Kami semua dikuatkan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang akan pimpin hidup kami, seluruh sidang jemaat-Mu di tengah-tengah situasi pada saat ini. Kami tahu kami masih berada di dalam era pandemi. Namun kami percaya Engkau yang akan melindungi, menjagai setiap kami. Tuhan memberkati, menjagai akan seluruh jemaat-Mu. Di mana saja mereka berada. Dalam kehidupan mereka sehari lepas sehari. Ketika mereka bekerja, Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pemerintah kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan di dalam mengatasi akan masalah COVID pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di mana saja, khususnya yang ada di Indonesia. Tuhan, biar kiranya di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi, Tuhan yang tetap memberikan kekuatan bagi gereja-gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua doa kami di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudara jemaat, tadahkan hati saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang.